semuanya? Ya. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak. Sudah sehat semuanya ya? Sudah makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke nak, biar lebih semangat lagi nih, Bapak mempunyai sesuatu. Nah, yuk coba diikuti semuanya ya. Nah, silakan diikuti. Sambil duduk. Sudah tambah siap untuk belajar? Ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kalau sudah siap untuk belajar, coba kalau ingin tahu kita kemarin di pembelajaran KKA belajar apa ya? Ingat nggak di KKA? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Memecahkan suatu masalah besar menjadi yang kecil. Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Apa itu namanya? Dekomposisi. Luar biasa Amil. Ada lagi itu? Yes, pengenalan pola. Ada lagi yang tahu kita kemarin belajar apa? Abstraksi. Kemudian algoritma. Berarti masih ingat ya Pak BP ya? Bagaimana Pak BP? BP. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Luar biasa. Nah, kita beri semangat. Kita refresh lagi pengalaman kita yang kemarin. Loh, emang hari ini mau apa Pak Luki? Sekarang Pak Luki ingin tahu, anak-anak pernah main HP semuanya? Pernah. Kenal nggak sama yang namanya Google Assist? Hah? Nggak kenal? Pak Luki punya HP nih, HP Pak Luki ya. Tak buat Google Assist biasanya kita kan nama di sini. Git? Google, siapa namamu? Saya adalah model bahasa besar, dilatih oleh Google. Apakah kamu punya pacar? Saya adalah model bahasa, jadi saya tidak punya pacar. Kalau pacaran sama aku, mau nggak? Saya adalah model bahasa besar, jadi saya tidak bisa punya pacar. Nggak bisa punya pacar, ditolak Pak Luki ini. Bagaimana ini? Pernah main kayak gini ya? Pernah. Pakai meta juga bisa kan ya? Pakai punyanya WA. Pernah juga kayak gini. Hari ini ya kita mau belajar lebih dalam tentang ini. Nanti anak-anak Pak Luki harapkan bisa semuanya tentang namanya KA atau kalian kenalnya mungkin AI. Ya pada kenal AI kan ya? Untuk jawab soal lah itu namanya AI. Kalau bahasa Indonesia namanya KA, kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita mau belajar tentang namanya konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita gini menggunakan seperti ini. Oke. Nah, sekarang Pak Luki punya HP nih. Nah, lagi ya setiap kelompok ya ini ya. Nah, ini dia. Ini kelompoknya 4. Atas yang besar. 2 besar. Ini yang kecil. Oke. Nah, sini ya. Oke. Nah, pilih salah satu. Nah, nanti misalnya nggak bisa yang ini ya. Oke. Hari ini kita mau belajar apa lagi? Namanya konsep dasar KA. Sebentar lagi, Pean boleh belajar dulu. Tak kasih waktu belajar di situ untuk mempelajari yang namanya KA. Juga bisa belajar dari sini. Pak Luki punya sesuatu nih. Pernah lihat seperti ini? Ini TV-nya Pak Luki nih. Nah, TV ya. Oke, ada yang mau bantu Pak Luki dari sini. Oh,
biasa. Tepuk tangan dulu dulu. Ternyata ada muridnya Pak Luki yang berani mau maju ke depan bantu Pak Luki. Luki tolong dipegangkan Pak Luki di sini ya. Coba nah, ini Pak Luki punya sesuatu ini tentang namanya what is KA. What is KA? Apa itu KA? Ya, apa itu KA? What is KA itu artinya apa itu KA? Kalau panjangan KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Oke, kalau ini putar kayak televisi, nah ini kan bisa jalan loh, bisa jalan. Coba nanti boleh ada yang belajar lewat HP, boleh belajar lewat TV ini, boleh terserah kalian. Pak Luki sediakan karena kita bukunya pesan tapi masih belum datang. Buka KA-nya di Pak Luki sediakan bahan belajar lewat HP atau lewat televisinya Pak Luki. Ini dibaca ini definisi kecerdasan artifisial. Bisa nggak dibaca ini? Ternyata dari sana. Ada yang bisa baca? Ilham bisa baca? Coba dibaca. KA adalah luar biasa. Jadi itu yang namanya KA. Nanti kalian bisa belajar lebih jauh lewat HP-nya masing-masing atau lewat televisi ini. Boleh belajar sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke, Bapak beri waktu 5 menit cukup ya untuk belajar konsep dasar KA. Ya, silakan diketik di bukunya kalian konsep dasar KA, kecerdasan artifisial, atau bisa belajar lewat di depan ini. Terserah ya, bebas. Kalau mau lihat di depan ini boleh, silakan. Bisa putar-putar televisinya kalau ini. Bisa maju ke depan. Yuk, silakan bebas belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Gak apa, silakan. Kalau mau lagi gak apa, silakan. Boleh belajar di sini juga. Kalau dari HP di sini juga boleh. Kalau lain kalau mau belajar di sini juga boleh. Silakan bisa dibaca-baca juga di situ. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, ini dia. Silakan. Boleh dibaca-baca sambil dijalankan tuh. Kalau misalnya mau kembali, ini yang diputar ya. Kalau mau kembali ya. Oh, kecepatan lagi ya. Bisa di sini sih. Nah, ini loh. Kalau kecepatan ya putar di sini loh. Oke, silakan ada yang mau muter enggak apa-apa, silakan yang mau muter. Bisa diputar sendiri nih. Nyekil. Silakan bisa dipahami dulu. Lihat terham. Sini apa Pak? Oke, bisa dibaca-baca di situ, boleh. Ada yang pakai HP tuh. Lihat HP. Sudah ketemu nak? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Punyanya Lydia sudah tampil tuh. Apa itu? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini ada pengantarnya, ada ini pengertiannya juga. Boleh dibesarkan, dikini kan juga boleh HP-nya. Nah, ini kan besar. Nah, ini silakan dibaca. Apa itu KA? Boleh lihat video. Sini. Lihat video. Oke, silakan. Oke, lihat bareng-bareng. Video tentang KA. Dibesarkan enggak apa-apa? Ada device ya, ya. Device itu berarti macam apa ya?
Kalau panjangnya KA adalah kecelakaan artifisial. Sebenarnya KA itu jadi apa? Saya bilang tadi. Yaitu mesin yang membantu kita, yang memungkinkan mesin itu bisa bekerja, bisa berpikir seperti manusia. Jadi biar mesin itu bisa bekerja atau berpikir seperti manusia, namanya AI atau KA. Jadi kan kita sudah belajar itu aja ya. Coba cek ini sudah dibagi kelompok yang mana ya? Udah, nanti kita ada LK sebelum situ. Oke, coba setelah itu kira-kira karakteristiknya atau ciri-cirinya KA apa aja? Ada yang tahu? Jadi bisa belajar nggak? Udah. Iya. Iya. Jadi KA itu bisa belajar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tadi ciri-cirinya. Di sini juga ada kan? Ya. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performa seperti tadi ya, kelompoknya Akil sama kelompoknya Ilham tadi kesini tadi. Kemudian selain itu karakteristik yang lain, KA itu apa lagi? Bekerja berdasarkan model prediktif. Oke, kayak misalnya pernah nggak punya YouTube? Pernah. Tiba-tiba apa yang ingin kalian lihat ada di tampilan YouTube. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Itu namanya yaitu bekerja secara prediktif. Dia bisa tahu. Atau misalnya kalian pernah lihat Shopee? Pernah buka Shopee enggak? Pernah. Shopee-nya kalian tiba-tiba muncul sendiri barang-barang yang kalian inginkan karena kalian sering membuka itu. Pernah enggak seperti itu? Pernah. Nah, itu juga sama. Itu gara-gara namanya algoritma atau model prediktif. Dan ciri yang keempat apa dia? Kira-kira? Mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Luar biasa. Nanti bisa bekerja dan mengenali itu dia membuat keputusan secara otomatis. Coba Pak Luki ingin tahu di sini pakai ini. Berapa nilai 1 ditambah 5? Nilai dari 1 plus 5 adalah 6. Benar nggak kira-kira? Betul, luar biasa. Apa ibu kota provinsi Jawa Timur? Ibu kota provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Nah, ini namanya membuat keputusan. Kan pernah menggunakan Google Map? Pernah. Itu juga gitu. Jalannya, misalnya pengen mau ke Senduro nih, bisa lewat mana aja? Panasari. Tebus. Lumajang. Berarti paling lewat Bondan dulu ya. Bondan dulu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu namanya membuat keputusan. Nah, itu juga seperti itu, bisa seperti itu juga. Lanjut lagi kemudian. Apa perbedaan mesin cerdas dan tidak cerdas? Yuk, apa perbedaannya mesin cerdas dan tidak cerdas? Ono jenisnya mesin cerdas, ono sing tidak cerdas. Apa kira-kira? Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kerjaannya. Lah, kayak tadi itu YouTube-nya Pean kira-kira langsung tahu video yang ingin Pean sampaikan. Itu namanya mesin cerdas. Kalau mesin tidak cerdas, Hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. nah seperti apa? Kalkulator. Tadi kalau misalnya di KA lewat ini tadi ya Pak Luki ya, 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian ada soal yang lebih sulit lagi. Ibu kota provinsi Jawa Timur apa lagi? Surabaya. Oke, kenapa Nabil kurang semangat? Ya semangat Pak, kamu semangat.
sekali. Oh, sekarang Pak Luki ingin tahu. Jadi tadi KA katanya bisa belajar. Jadi KA itu punya namanya langkah kerja, yaitu proses input, kemudian proses baru yang terakhir adalah out. Seperti pen masak kemarin. Masak apa kemarin? Mie. Pertamanya inputnya apa aja? Bahan-bahan alat-alatnya? Hah? Gaji? Kompor? Gas? Minyak? Hah? Mie sendiri boleh? Air? Nah ini dia. Kemudian diproses. Oh diproses berarti diapakan? Dimasak gorengnya. Direbus dulu ya kemarin ya. Nah, baru nanti output. Outputnya apa? Mie matang, siap disantap. Nah, input adalah masukan, ada prosesnya, kemudian ada namanya output. Sudah bisa? Kira-kira ini cara kerjanya KA. Tapi dalam proses bekerja itu pasti ada suatu kejadian yang tidak terduga, seperti gasnya habis, ya kan? Makanya KA perlu belajar, sehingga KA bisa belajar. Oke, biar kita lebih memahami lagi, coba Pak Luki punya permasalahan di lokasi. Ada 4 lokasi permasalahan nih. Ya, mau nggak kan membantu Pak Luki menyelesaikan permasalahan melalui HP nanti? Yakin? Mau ya? Nanti silakan Pak Luki dibantu menyelesaikan permasalahan. Permasalahan 1 di mana? Permasalahan 2? Permasalahan yang 3? Permasalahan yang keempat? Nah, untuk permasalahan yang keempat khusus spesial, ya harus presentasi di depan. Perwakilan yang kelompoknya harus maju. Kalau bisa berbeda anak yang maju dari pekerjaan yang sebelum-sebelumnya. Jadi biar semuanya merasakan pernah maju ke depan. Oke? Sudah siap ya kira-kira? Siap. Kemarin sudah dibagi kelompok? Sudah. Ini kelompok apa? Burger. Ini kelompok apa? Pecel lele ini? Lalapan ayam kampung. Oh kampung. Apa? Pecel lele? Enak. Burger. Mantap, mantap enak, burger, mantap, pecel lele, enak, lalapan ayam kampung, Oke, silakan siapkan alat tulisnya dulu. Mungkin nanti ada yang perlu ditulis, silakan disiapkan dulu. Kemudian siapkan HP-nya. Nanti kerjasama untuk menyelesaikan di lokasi-lokasi permasalahan yang sudah Pak Luki siapkan. Oke? Kita kesepakatan dulu. Mau menyelesaikan permasalahannya bersama-sama apa bisa berbeda? Yakin bisa berbeda? Itu ada lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Apa kita selesaikan per lokasi aja? Lokasi ya, kolok ya, dari 1 sampai 4 ya. Oke, sudah siap? Temenan? Yakin? Kalau yakin, coba bilang boleh. Silakan selesaikan permasalahan di lokasi 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Yuk. Bisa ambil salah satu? Ya. Kalau sudah pilih, bisa dibawa ke meja yang masing-masing dikerjakan. Silakan saling bekerja sama dengan temannya masing-masing. Ini dikasih nama kelompoknya. Jangan lupa dikasih nama kelompok dan anggotanya di pojok kanan. Kemudian sesuaikan dengan petunjuknya. Petunjuknya, ini coba lihat petunjuknya. Petunjuknya apa? Coba dibaca dulu, Kil. Disuruh buka, ayo Pak baca yang jelas dulu. Gunakan Google Translate dan
kakek menanam padi di sawah yang ini. Luar biasa, semangat. Bisa deh HP-nya? Kalau misalnya belum bisa, bilang sama Pak Tuki ya. Kalau ditulis di bawahnya. Jangan lupa nama kelompoknya sama saudaranya. Sama-sama, biar sama-sama. Ya sudah, oke, ya sudah yuk. Pak Tuki lihat dulu di sini yuk. Kembali ke kelompok satu, kita selesaikan. Kelompok berapa ini? Lalapan ayam kampung. Kampung. Sekali. Kampung sekali disuruh bahasa Inggris kan? Ibu memasak ikan di dapur. Ibu memasak ikan di dapur. Nah, ini bahasa Inggrisnya? Mother chops fish in the kitchen. Mother ibu chop Memasak memasak ikan fish ikan in itu di ya pintar the kitchen. Apa kitchen? Luar biasa. Bapak prosesnya tadi apa? Lihat HP-nya mana tadi? Coba kalau ingin tahu prosesnya juga dong. HP-nya di bawah sini juga ya. Kalau ingin tahu prosesnya. Lihat. Buka Google Translate. Oh, luar biasa. Oke. Tepuk tangan dong. Buka Google Translate dulu. Oke, sudah Google Translate. Dibuka nak? Google Translate. Google Translate. Nah, apa tadi ya? Bahasa Inggrisnya apa ini? Ini kelompoknya apa? Ilham kelompoknya apa? Pecel lele. Sama punya Sophia. Nah itu. Kakek menanam padi di sana. Kakek menanam padi di sawah. Oke, enter. Apa itu? Grandfather Plant. rice in the rich field. Luar biasa. Berarti grandfather adalah kakek. Plant menanam. Rice-nya padi in di rice field. Sawah. Tepuk tangan dong. Wow, pecel lele enak. Ini kelompoknya apa? HP-nya di bawah juga. Kalau ingin tahu prosesnya, prosesnya Peyang memecahkan masalah yang ke-1. Ini. Berarti kok ayam? Soalnya apa ini? Ayah nih, bukan ayam. Kok ayah berubah jadi ayam? Coba dibenahi lagi ya, dibenahi lagi. Ini ayam, bukan ayah. Ayo, nanti akan keliru memasukkan datanya, proses inputnya keliru, nanti outputnya juga akan ada kesalahan juga. Coba dibenahi dulu. Kelompok burger, silakan Pak. Kelompok kedua sudah selesai? Sudah. Oke, disuruh nyari apa ini? Warung bakso. Menggunakan apa? Google Map. Google Map. Sudah buka Google Map? Sudah. Google Map? Oke, Google Map-nya sudah dibuka? Yes. Mencari warungnya? Mbok Sul. Oke, lewat mana itu? Jalan Nasional. Jalan nasional mana? Bisa dikecilkan tuh. Nah, pakai rute aja. Ada rutenya enggak kira-kira? Ada rutenya. Warung Mbok Sul. Oke, dipencet terus pakai rute. Boleh pakai rute nih. Nih lah ini. Jadi pengen akan tahu rutenya lah ini. Ada 2 alternatif untuk melihat melalui Mbok Sul. Lewat mana aja itu? Senduro terus Pulau Kambang, Sumber Suko, kemudian nyampe ke warungnya Mbok Sul. Luar biasa. Kalau yang seperti ini lewat mana lagi? Ini bisa dibesarkan, akan besarkan nanti akan kelihatan. Nih, kan kelihatan namanya jalan-jalannya. Lewat apa aja nih? Ada gede, berkah, kemudian Samudra, kemudian nyampe ke warung Mbok Sul. Ini lewat Dodang ya berarti ya. Oke, luar biasa. Jawabannya dulu. Ini dibenahi dulu. Bukan hanya jalan nasional. Ini ada 2 jawaban. Boleh ditulis salah satu. Milih salah satu sudah. Nah, itu ayo. Silakan dibenahi dulu sih jawabannya. Silakan. Dibenahi dulu.
Yuk, kerjasama. Nanti kalian pakai rute akan ketahuan jalan mana aja yang dilalui. Nih, rute ini. Nah, kliknya pakai itu. Nah, itu ada itu. Samakan ya. Oh, sudah. Kelompok ayam kampung sekali. Kurang satu anggotanya. Magnolia. Oh, ini bukan Magnolia, warungnya Boksul ya. Wow, enak sekali nih. Dari Senduro lewat ke Selokambang, kemudian ke Senduro nyampe ke warungnya Boksul. Saya cek Google Map-nya sudah sesuai. Luar biasa, tepuk tangan dong. Lanjut, ini kemana? Warung Alka Cafe. Lalu dicek dulu Alka Cafe ya, Ham. Ini rutenya dari mana aja di? Dari mana? Kok warung Mbak? Dan ini kok. Ini jalan sini. Nah, ini lewat mana aja nih? Lewat Bodang berarti kan? Lewat Bodang. Ini lewat Bedayung Talang, kemudian lewat Bodang, kemudian lanjut ke mana ini? Alka Cafe. Nih, lewat Sukodoro juga. Atau lewat sini juga bisa. Nih, lewat Senduro, Selokambang, kemudian ini lewat ke Lumajang, baru nyampe ke Alka Cafe. Ini kurang lengkap, ayo silakan dilengkapi dulu. Ham. Dilengkapi dulu lah. Yuk. Dilengkapi dulu. Sudah? Disamakan. Itu namanya proses input, memasukkan. Ini memakan. Nah, ini bukan ini. Nah, ini dihapus dulu. Yuk, presentasikan lagi. Yuk, bawa ke sana HP-nya. Oke, sudah. Pokoknya balik dulu. Tadi yang ngasih ini pokoknya balik dulu. Sesuaikan ya. Kita proses input harus sesuai dengan yang diperintahkan di sini. Biar apa? Biar hasilnya juga sesuai. Nah, hasilnya biar sesuai. Ayah memakan ayam goreng di halaman rumah. Father eating. Father artinya ayah. Eating memakan. Fried chicken. Ayam in. Dia. Ya. Halaman rumah. Luar biasa. Sekarang, yuk lanjut. Berlanjut ke masalah yang kedua. Silakan diambil yang belum. Oke. Ini dulu. Antrinya tadi. Oke. Posisi dari kita ya, kandangan Senduro menuju ke Alka Cafe Lumajang. Menuju ke Alka Cafe Lumajang. Berarti lewat mana aja? Pasar Senduro, Selokambang, kemudian Lumajang, baru sampai di Alka Cafe. Fit ya ini ya, sudah ada ya. Yes, luar biasa, tepuk tangan dong. Lanjut, sudah selesai. Oke, punya ini apa ya? Kelompoknya ayam kampung. Kampung sekali. Lewat Shopee. Perintahnya lah, silakan dibaca dulu. Gunakan Shopee dan kemudian carilah harga dari Shopee. Coba kalau ingin tahu harga dari Shopee. Lu kok hilang ini? Set. Nah, jangan takut. Loh, langsung muncul. Iya, Pak. Nggak nyari. Kalau kamu ingin tahu nih, topi yang dari Jawa Timur bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Coba silakan cari harganya topi di Jawa Timur. Nah, cari harganya topi di Jawa Timur. Topi Di Jawa Timur. Bisa nggak kira-kira? Topi di Jawa Timur. Oke, nyarinya topi dulu, baru kita apakan biar ketemu Jawa Timur. Ini masih Yogyakarta. Nah, ini coba lihat. Nah, topinya masih Yogyakarta. Loh, ini Yogyakarta. Nah, ini Bandung. Kalau kepingin biar tetap Jawa Timur, bagaimana? Kita namanya filter. Tahu filter enggak? Coba cari filter. Nah, ini ya, coba di filter bareng-bareng. Ya, nah. Nah, Laila sama Vika coba di filter Jawa Timur.
Ada dari situ Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur baru pakai. Ini nanti menampilkan harga-harga topi yang ada di Jawa Timur sesuai dengan harganya di Jawa Timur. Nah, berapa itu harganya yang paling tepat? Nah, ini mungkin nanti di Jakarta ya, di tempat aslinya memproduksi topi. Kalau di Jawa Timur itu silakan dipilih wes, yang mana aja. Yuk silakan dipilih dulu. Kita nyari yang ke Jawa Timur aja, soalnya kita dari Jawa Timur. Biar ongkirnya tidak mahal. Ini juga boleh lewat Gojang ini. Ini lewat Gojang. Ini berdiat. Ini. Nah ini. Kemudian ini. Ya, ayo bersama. Ini. Sudah. Oke, bawa sini. Pasti kita di filter ya. Harganya dari Jawa Timur. Harga yang Jawa Timur aja. Harga yang Jawa Timur. Harga yang Jawa Timur. Is masih loading. Bentar ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Kelompoknya ayam kampung. Cari harganya topi. Wow, cari yang obral ini ya, yang 12.500 atau 12.250. Ini boleh jaring truk dewasa dari Sidoarjo. Kan tapi tulis di sini dari Sidoarjo. Ini ya. Ini dari Sidoarjo. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan. Bisa ke TKP yang terakhir. Lokasi yang terakhir yang keempat. Lokasi yang keempat. Guys, kita mulai. Bisa. Iya? Sudah? Nyari harganya kopi di kelompoknya siapa nih? Oke, ini kelompoknya pecel lele. Ini nah, kopi di sini. Pecel lele. Ya. Sopi, apa ini petunjuknya? Gunakan harga dari tas. Ini dari mana ini tasnya? Dari surat. Ini dong. Coba kita lihat. Wow, dari Surabaya Jawa Timur ya. Anti air, waterproof, luar biasa. Ada laptopnya. Harganya 79.900 dari Surabaya. Yes, tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Apa ya? Oke. Nah, kira-kira pisang goreng. Pisang ini bisa dijadikan apa aja? Yo, cari sebanyak-banyaknya. Apa dah? Oke. Nah, dari kelompok Barber ke Magnolia. Melewati apa aja ini? Sebelum modal aja sampai lewat botan berarti ya, lewat sini ya. Oke, luar biasa. Lanjut kita TKP yang berikutnya, dong. TKP yang berikutnya. Oke, cari harganya di Shopee, kalau bisa di filter nanti ya dari Jawa Timur biar ongkirnya nggak mahal. Sebanyak-banyaknya ya, banyak-banyaknya. Biar kamu bisa itu bisa dijadikan pisang apa aja. Botol. Oh sudah, tunggu dulu, tunggu temannya. Sambil nunggu, boleh dicek lagi. Sudah juga. Ayo, silakan yang sudah. Untuknya lokasi yang ketiga. Kalau dicek dulu dong. Dari Mojokerto. Harganya berapa? 70.000. Yes. Nah, oke. Lanjut ke yang terakhir, lokasi keempat. Lokasi keempat. Untuk di lokasi yang keempat, Bapak beri waktu ya. Bapak beri waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Boleh, cari di Google juga boleh. Silakan. Cari di Google juga boleh. Telur itu bisa dibuat apa aja? Boleh. Apa yang bisa dibuat ini? Telur bisa dijadikan makanan apa saja. Saya dicek dulu dan tentukan siapa yang maju sebentar lagi. Yang maju
dan kalau bisa bagian dari yang kemarin. Nah itu apa aja itu? Coba dilihat itu makanannya. Lihat, coba digeser-geser tuh makanannya apa aja itu? Wow, banyak sekali makanannya yang bisa dibuat dari olahan telur ya ternyata ya. Boleh maker sendiri juga boleh ya. Tidak harus dari internet toh ya. Itu proses namanya input. Kalau mau belajar lagi boleh. Belajar TV-nya juga boleh. Kelompok yang mau maju dulu kita undi apa langsung maju? Langsung maju. Hah? Undi apa langsung maju? Dan sampean bikinnya ya apa? Mau diundi apa langsung? Pasti mau berapa kali tiga? Kalau diundi kita dulu kelompok 1, 2, sama 3. Siapa? Maju sendiri. Undi ya? Tahu nih ya? Sudah siap? Tahu dulu ya? Yang maju kira-kira nomor berapa kan? Kira-kira 2. Siapa yang mau maju? Kita boleh silakan ayo. Ayo. Ya. Ini yang maju. Yuk, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita. Perwakilan dari kelompok Perwakilan dari kelompok 1, namanya kelompoknya bergelut. Oke. Ini disuruh apa ini, Ben? Disuruh masak menggunakan telur. Apa aja masakan yang bisa dihasilkan dari telur? Martabak telur, coba itu udah berapa makanan? Kemudian telur kecap, telur pada sapi, telur ceplok. Berarti ada berapa? 3, akhir ada 5. Kira-kira kalau pean jadi kelompok 1 nih, kelompok 2 sama kelompok 3, mau telurnya mau dibuat apa lagi? Betul? Sudah tadi. Belum, ya, betul. Sudah, telurnya kalian ya. Kemudian apa lagi? Hah? Aku sih ini kue. Donat kan bisa. Donat kan pakai telur juga. Boleh juga. Kemudian mau jadikan apa lagi? Mie telur. Ya, betul itu. Boleh sekali. Oke, sudah. Itu aja. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Bisa, Yang lagi, kelompok yang lain silakan memperhatikan kelompok yang maju. Oke? Makanya kelompok yang lain harus memperhatikan kelompok yang maju. Nanti Pak Rugi minta berkomentar nih. Mau dimasak apa itu makanannya? 1, 2, 3. Lagi ya berarti. Oh, satu-satu korek. Oke. Siapa yang mau maju? Yuk. Ya, belum apa yuk. Ini. Siapa? Saya belum maju ya kemarin ya? Sudah. Oh, sudah. Yang lain? Saya apa? Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ayo. Ulangi lagi apa? Ulangi lagi. Ini ada punya yang salah. Jadi yang lain harus mendengarkan. Ayo konsentrasi. Yuk. Ulangi lagi nah. Kenalkan. Dari kelompok apa namanya? Pecel lele. Masak apa ini? Dari apa masaknya? Wortel. Wortel. Dengarkan, wortel. Bisa dibilang apa aja? Tumis wortel. Hitung bareng-bareng. Wortel crispy. Tumis
nulis? Oh di dapur, wortel campur kentang boleh. Wortel oseng, masing-masing wortelnya. Kemudian kangkung dan wortel digabung lagi. Tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Seandainya Bayan nomor 1, nomor 3, jadi nomor 2 nih. Yang masak wortel kira-kira mau masak seperti apa? Mie dikasih wortel. Sup. Lagi. Kalau aku paling suka lagi adalah es wortel. Boleh. Jus. Apa bisa kan jus wortel? Ada jus wortel kan? Boleh. Beti, boleh. Beti. Ote. Boleh. Tahu berontak? Boleh. Lumpia. Boleh. Apa lagi? Kalau Putih sukanya capcay. Belum pernah? Kalau belum pernah nanti silakan minta dimasakkan sama orang tuanya ya. Enak sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Boleh. Oke, otomatis tidak untuk nomor yang bermaju yuk. 3 dan. Oh iya. Berapa semuanya kebagian ya? Sudah semuanya itu akhirnya satu sama akhir. Yuk. Assalamualaikum. Lalapan ayam kampung. Oke. Mau masak apa nih? Pisang. Pisang kira-kira bisa dijadikan apa aja? Terus jadi apa? Pisang. Itu saling pisang. Capung pisang. Pisang goreng. Pisang kukus. Bolu pisang. Selai pisang. Oh, nugget pisang. Es pisang. Pisang hijau gitu ya. Berbagai olahan kulit pisang. Contohnya? Pisang Pisang coklat. Oke, tepuk tangan dong kelompok 3. Kalau pengen jadi kelompok 3 yang harus masak pisang nih kelompok 1 sama kelompok 2, pengen jadi apa? Pisang godok, boleh. Pisang godok. Pisang bakar. Oke, pisang bakar ya. Oh, pisang kukus. Godok ya boleh. Nah ini nama lainnya ya. Oh sudah. Kan ini pisang. Ada kan di pasar belum kata? Ada. Kalau kalian pisang berarti ada. Ada. Kemudian apa lagi? Kolak. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Sudah? Pisang hijau. Ada. Jus bisa nggak? Bisa, boleh. Dan apa lagi? Stop, sudah? Kayaknya sudah ya? Apa lagi ya? Pisangnya? Sudah, iya, sudah ya kayaknya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, luar biasa. Oh, luar biasa semuanya. Pak Lutfi suka sekali dengan pekerjaan hari ini. Coba kita beri wow, bisa nggak wow? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren ya. Kasih apa? Kasih wow dan kasih W, kasih O, kasih W. Jadi biar anak-anak lebih memahami tentang namanya konsep cara kerja HA, coba lihat layar situ semuanya. Studio nih, kalau kita punya studio, lihat studionya ya sekian. Coba, nah ini studionya. Coba lihat di sini. Ada yang mau bantu Pak
enggak? Oh, Amin, silakan di sini nak. Bantu Pak Luki. Nah, ini luar biasa. Loh, luar biasa kalau membantu Pak Luki ini luar biasa. Bagus sekali Pak Luki, senang sekali kalau ada yang bantu Pak Luki. Nah, ini dia. Nah, ini ada gambil yang ngomongin. Nah, ini petunjuknya. AI does not know if our bag is a fish or trash. AI itu tidak tahu jika suatu barang itu termasuk sampah atau ikan. Ya, tetapi it can process image and identifikasi pattern. Tetapi AI bisa mengidentifikasi berdasarkan masukan yang kita berikan kepada AI. Coba continue lagi, Gil. Diklik lagi, Gil. Nah, to program AI, push button label image fish or not fish. Kita nanti membantu AI ini untuk memilah termasuk sampah atau termasuk ikan. Coba lagi, Gil. Klik lagi, continue lagi. Nah, termasuk ikan atau sampah ini? Ikan. Ikan, berarti kita klik fish. Klik. Oke, termasuk ikan atau sampah? Oke, silakan. Klik lagi. Nah, soalnya kita latih menggunakan 12 data. Run lagi. Nah, no. Ikan, lolos sebelah ini. Sampah. Loh, ini lolos, bukan kita pedal. Nah, bener ya? Bener. Loh, ikannya jatuh. Loh, ikan bener. Nah, bener. Loh. Tahu nggak kenapa seperti itu? Nggak tahu. Karena kita hanya memasukkan 12 data saja. Coba kalau anak memasukkan data yang lebih banyak daripada AI tadi itu, nanti hasilnya akan lebih baik. Loh, itu gara-gara tadi yang kita masukkan tadi itu datanya kan? Loh, itu. Nah, kartu lolos, oke, sudah kita masukkan tadi. Nah, bukan kita berapa, ya kan? Coba sekarang kita bandingkan. Kalau misalnya kita memasukkan data yang lebih banyak, yuk, coba kita masukkan data yang lebih banyak. Ada yang mau bantu Pak Luki lagi? Ganti dong. Silakan kita Luki, silakan masuk. Yuk, silakan. Masukkan lebih banyak data. Kepingin datanya berapa? Yuk, kita dulu nah. Kepingin berapa data yang kita masukkan? 20. Oke, kita masukkan 20 data. Yuk, klik lagi dong. Iya, klik sini ya. Klik. Oke, ini not fish. Ini. Lanjut tak? 25 tak? Tambahin lagi. 30. Oke. Not fish. Kemudian not fish. Coba kita continue lagi ya. Kita continue. Oke. Continue. Kita coba lihat hasil dari kerja kita tadi. Sudah kita masukkan 30 data. Run. Nah, oke. Lagi. Run. Jos. Oke, kita lihat. Benar enggak kira-kira? Loh. Karena kurang banyak data yang kita masukkan. Kalau data kita banyak yang dimasukkan. Nah, ini dulu. Coba kita masukkan data 100 atau udah gitu 300 atau udah gitu 1000 misalnya. Nanti jawabannya ini akan benar. Wah, karena banyak data yang kita masukkan sudah benar. Lagi. Nih, sini. Nah, ada yang kita masukkan hanya 30. Coba bayangkan anak-anak kalau misalnya kita memasukkan data sampai 10.000. Kira-kira jawabannya benar semuanya apa enggak? Benar semuanya. Ini adalah proses cara kerja AI melalui input, proses, dan output. Luar biasa, kasih tepuk tangan semuanya dan berjemput. Oke, biar Pak Luki semakin mantap ini percaya kepada anak tentang pemahaman anak tentang AA. Kita mau coba tes
tes, bukan tes ya, latihan dengan Kahoot. Mau nggak kira-kira? Bisa main Kahoot? Bisa. Nanti kelompok yang juara 1 akan Bapak beri pisang lalu 1. Juara 1 ya, kasih kita yang Ada 2. Hah? Juara enggak? Juara 3 juga ada. Ya, kalian juara 1. Semangat ya. Jangan semangat kan menjadi pisangnya, tapi semangat berprestasi. Sudah siap semuanya? Kita pakai namanya ini Taurus ya. Taurus. Output. Silakan kerjasama dan masukkan pin sesuai di depan videonya. Kasih nama kelompoknya. Singkat aja. Kahoot join. Lagi. Oh, Inggrisnya. Lagi, klik lagi. Kahoot join. Sudah semuanya ya? Boleh milih-milih tuh. Apanya mau diganti nama-namanya. Sudah yakin? Sudah. Iya, kelinci toh. Karena tim rabbit. Rabbit itu kelinci. Itu apa? Lion. Eagle. Penguin. Kita mulai ya. Ini dia. Ini petunjuknya. Kayak nanti disuruh balapan bangun rumah. Cara bangun rumahnya. Cara bangun rumahnya ya. Di sini ya. Nah, ini. Nah, harus nempelkan itu ke 3 sisi. Ada 3 sisinya. Semuanya dipuli baru jadi rumah. Oh, dipuli dari rumah nanti. Nah, kayak gitu. Nah, kalau 3 kayak gitu, jadi rumah 1. Kalau belum 3, dari rumah ini jangan disusun di 1 tempat. Pak, kapan kita disusun di 1 tempat? Ketika ada gorila. Ada gorila, ada tangan yang susun itu susun di 1 tempat. Biar apa? Biar gorilanya tidak menghancurkan rumahnya dia. Oke. Sudah siap ya? Kita mulai ya. Ayo ready. Oke. 3. Oke, silakan di sini. Aman ya sini. Nah, Pem ada pertanyaan di situ. Ada benar salah. Ada. Kalau sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan, nanti Pem bisa membangun rumah. Pertanyaannya seputar KA. Jangan kita pelajari lagi. Oke, Gil. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Kerjasama. Nah, ini. Nah, no, jangan di sini, di putih-putih. Nah, gitu. Nah, gitulah. Oke, jawab lagi. Nah, ini. Nah. Oke. Yuk, itu ada gorila. Silakan. Tim lawan di sini ya. Ini di sini. Ayo sudah. Itu timnya. Di sini enak. Coba jawab. Sudah waktunya. Semua habis tuh. Nanti gorilanya akan menghancurkan rumah. Ini jawab aja. Harus dijawab. Kalau mau jujur jawab dulu pertanyaannya. Nah, jawab pertanyaan dulu. Nanti kalau ada gorilanya turun, nanti silakan sesuai aba-aba. Nah, kita kan ribet ya. Nah, terus lagi. Nah, lagi. Nah, satu. Gorilanya bisa kemana? Kalau ayo jawab pertanyaan dulu.
Kayak ini juga luar biasa. Coba Pak ingin tahu hari ini kita belajar apa saja? Coba yang bisa. Hari ini belajar apa saja? Kita belajar apa aja? Iya. Apa? KKA? Iya. Materi KKA. Benar. Mata pelajaran KKA. Materi apa ya? Kira-kira ya. Tadi lu kan belajar apa aja? Apa aja ya? Ya? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kemudian ada di dalam kecerdasan artifisial ada mesin cerdas sama mesin tidak cerdas. Contoh mesin cerdas yang tadi di lokasi 1, 2, sama 3. Pakai apa saja? Google apa nih? Google Map, Google Assist, kemudian AI, ya. Kemudian apa lagi nih? Yang belum tadi itu di lokasi 2 tadi. Pakai apa tadi ya? Lokasi 2 ya. Pakai Google, pakai Shopee di lokasi ketiga. Luar biasa. Google Map luar biasa. Kemudian cara kerja KA. Prosesnya ada 3 nih, apa aja? 1. Namanya kita beri masukan, namanya input, luar biasa. Di tengah-tengah namanya ada proses. Di akhir namanya output. Semuanya. Oke, tetapi anak semuanya. Nah, dalam menggunakan kita juga harus mengecek. Kenapa harus mengecek Pak Rugi? Karena seperti tadi itu, yang tadi kita memilah ikan sama bukan ikan. Kalau data yang kita masukkan sedikit, apa yang terjadi? Ikan juga ikut terbuang. Kenapa? Datanya kurang. Kalau misalnya kita memasukkan data yang banyak sekali, apa yang terjadi? Datanya akan benar atau salah? Benar semuanya. KA akan memproses dengan benar sekali. Tepuk tangan. Jadi kegiatan tadi selama kita belajar materi KKA, menurut Pak anak menyenangkan apa tidak? Menyenangkan sekali. Bagian yang mana yang paling menyenangkan? Lokasi 4. Kemudian apa lagi? Ada yang suka lokasi 1, 2, 3? Yang paling suka lokasi 4 ya? Yang lokasi 4 dong? Yang awal juga dong? Wow, suka kawan semuanya ya. Teman-teman semuanya. Kalau saya bakal ngajak seperti ini lagi, mau nggak? Sekali. Oke, anak-anak semuanya silakan nanti dipelajari lagi di rumah ya tentang materi KKA-nya, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang pelajaran dari kecerdasan artifisial. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam siang yang mau pulang ya. Karena semuanya bisa diringkas semuanya, HP-nya ditaruh di depan dulu. Bisa HP tolong HP-nya di. Oke, berdoa dulu. Pakai AI tadi nih, yang pakai AI boleh, luar biasa. Namanya Pak Bini namanya dia. Oke, ulang. Oke.
kalau saya kalau ngasih input pisang, waktunya apa? Bisa makan. Bisa makan. Jadi apa pisangnya? Bisa Goreng. goreng boleh? Stop. Oh, oke, sebelum itu ada lagi dulu. Kalau luar biasa. Kalau sup boleh. Kalau manda. Boleh. Kalau ya. Kentang guys. Kentang boleh. Boleh. Kalau yang satu lagi kalau durian. Durian. Durian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi yang saya hormati, terima kasih Ya. telah datang di adik kami Ya, untuk melihat praktek pembelajaran kami di KKA. oke. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran, sudah terasa lega nih Pak Dani. Cuma tinggal saya ingin masukan dari panjenengan, mungkin oke. apa yang kurang sehingga kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya sudah memilih saya untuk ke tempat ini sebagai observer panjenengan. Semoga nanti hasil observasi yang setelah saya lakukan panjenengan bisa menerima, dan kalau mungkin ada kesalahan pada saat saya mengobserver atau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf terlebih dahulu. Siap. Nah, ya mungkin saya berikan panjenengan hebat, luar biasa. Pak Dani panjenengan hebat juga. Saya lihat panjenengan selalu memberikan semangat dan pengaruh positif kepada muridnya, sehingga saya lihat anak-anak semangat sekali selama pembelajaran berlangsung tadi. Terus mungkin yang saya lihat tadi, wah, peralatannya sangat banyak, variatif, untuk biayanya pasti besar ya. Kebetulan di sekolah kami dapat afirmasi Pak Dani. Jadi banyak peralatan teknologi yang bisa kami gunakan untuk pembelajaran. Ya, bagus, itu berarti panjenengan memaksimalkan potensi yang ada di sekolahnya sehingga pembelajarannya jadi lebih menarik. Tadi saya lihat seperti itu. Mungkin yang saya lihat itu hanya satu mungkin kekurangan di panjenengan tadi. Iya, Pak. Tadi panjenengan mungkin karena pembelajarannya sudah, Anda mungkin lelah, pembelajarannya mungkin sudah lama, agak di akhir panjenengan lupa memberikan materi untuk diberikan pada pembelajaran berikutnya, sehingga mungkin takutnya anak-anak tidak tahu pembelajaran berikutnya atau belum siap untuk pembelajaran berikutnya. Jadi alangkah lebih baik sebelum pembelajaran berakhir diberikan dahulu, anak-anak pembelajaran besok kita ada ini, jadi anak bisa siap ya, walaupun siap nggak siap, pokoknya kita sudah memberikan arahan supaya pembelajarannya bisa tahu ke depannya gimana. Mungkin itu hasil observasi saya, tapi keseluruhan itu sudah sangat baik, sangat luar biasa. Panjenengan membuat kelompok, anak melihat video, dan semuanya itu sangat luar biasa. Saya takjub sama panjenengan, dan kalau komitmen panjenengan untuk memberikan pembelajaran untuk sekolah ini, itu mungkin yang saya bisa berikan kepada panjenengan. Mohon maaf juga. Terima kasih Pak Dani atas Oke. masukan yang diberikan. Ya. Insya Allah kedepannya kami akan belajar menjadi lebih baik lagi. Panjenengan di luar biasa inspirasi saya juga Pak Dani. Kita sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi. Oh ya. Terima kasih Oke, atas ya. waktunya Pak Dani. Ya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dari kami. Ya. Semoga dimaafkan ya Pak Dani ya. Oke. Terima kasih. Oke. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Siap.